yang telah diumumkan, acara ini bertemakan kepoin dasar-dasar hindari plagiarisme dalam menulis. Berikut ini saya informasikan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pengenalan kompani profil Ines. Dan yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya-jawab. Dan yang kelima, penutup. Sebelumnya, izinkan saya memberikan informasi mengenai peraturan yang harus dilakukan oleh seluruh peserta. Yang pertama, peserta dilarang meninggalkan Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, semua peserta dimohon untuk mengaktifkan video selama proses berlangsung. Yang ketiga, peserta seminar diharapkan join dengan menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang keempat, peserta diharapkan mematikan suara atau mengemute mikrofon selama proses berlangsung. Yang kelima, pada sesi tanya-jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan mencantumkan nama atau langsung raise hand dan ketika ditunjuk bisa open mic. Dan yang keenam, seluruh peserta akan diberikan e-sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A, peserta yang sudah registrasi dan hadir dalam seminar melalui aplikasi Zoom. Dan poin B, peserta yang sudah mengisi feedback kegiatan seminar online pada link yang diberikan saat kegiatan melalui chat aplikasi Zoom. Nah, link feedback ini akan dibagikan di akhir seminar nanti. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kak Kurnia Indah Permatasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Vila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara seminar dengan tema dasar-dasar menghindari plagiasi dalam menulis. Saya Kurnia, selaku founder komunitas Muda Inspiratif, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti acara seminar pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Arya, selaku narasumber, serta kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara pada hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada sponsor acara pada pagi hari ini, yaitu Ines Kosmetik, serta para media partner yang turut mensukseskan acara pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada acara hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Setelah acara hari ini, kami akan terus mengadakan berbagai seminar dengan tema-tema menarik yang lain. Oleh karena itu, teman-teman pantau terus IG kami, @komunitas muda inspiratif. Dan jangan lupa ikuti acara kami selanjutnya. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga dimanapun teman-teman berada tetap dikaruniai kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Kurnia telah memberikan sambutan kepada peserta. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pengenalan kompani profil Ines kepada Kak Muspita, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih kepada panitia dan pemateri webinar yang telah memberi kesempatan kepada Ines Kosmetik untuk mensupport acara webinar kali ini, yaitu dengan tema kepoin dasar-dasar hindari plagiarisme dasar menulis. Dan perkenalkan, nama saya Muspita Sari, perwakilan dari Ines Kosmetik Medan. Ines Kosmetik adalah brand lokal yang berdiri sejak tahun 1998 dan sudah eksis selama 23 tahun. Ines Kosmetik itu meliputi dekoratif, skincare, dan body care. Ines Kosmetik sudah mempunyai Balai POM, bersertifikat MUI, dan berlabel halal. Memiliki wajah sehat adalah dambaan kita. Membantu khususnya perempuan agar memiliki kulit sehat dan bebas dari segala permasalahan kulit. Ines juga ada solusinya, yaitu Pure Gentle Makeup Remover yang dapat mengangkat sisa makeup dan debu dalam satu langkah. Untuk lebih jelasnya, para peserta webinar, e-commerce kita ada di Lazada, Blibli.com, Tokopedia, dan juga Shopee. Bisa juga melalui
Laistor, Mei, Ines ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya buat Ines Kosmetik. Salam sehat selalu, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Muspita yang telah memberikan sambutan kepada peserta. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang telah tersedia pada aplikasi Zoom dengan mencantumkan nama. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk melampirkan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Seperti yang kita lihat bahwa narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Kak Aryadi Mas Suprayitno yang berkuliah di Universitas Sumatera Utara. Nah, Kak Arya ini sangat tertarik menulis di tentang masalah sosial dan Islam seperti ekonomi secara umum dan syariah, motivasi hidup dan pendidikan. Nah, tulisan dari Kak Arya ini telah dimuat di beberapa media seperti media Islam Post, Kureta, FLP Medan, dan Rahma.id. Nah, adapun riwayat dari pendidikan Kak Arya ini yang terbaru yaitu 2019 sampai sekarang berkuliah di Universitas Sumatera Utara dengan program studi ekonomi pembangunan. Dan juga adapun organisasi yang diikuti dari Kak Arya ini tahun 2021 yaitu sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan Kelompok Studi Ekonomi Islam Forum Studi Ekonomi Islam Universitas Sumatera Utara, dan juga pada tahun 2020 sebagai Staff of Research and Development WR Innov sebagai Best Staff. Dan juga banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih dari Kak Arya, salah satunya pada tahun 2021 meraih medali emas pada ASEAN Innovative Science, Environmental, and Entrepreneur Fair pada tahun 2021, dan 2021 juga meraih top 10 Best Essay National Best Competition by Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan pada tahun 2020 sebagai artikel terpopuler ke-14 dari 400 partisipan, yaitu Blog Writing Competition by Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan tahun 2020 juga menjadi Best Article National Islamic Article Competition by LDK Salam UI. Dan juga pada tahun 2020 sebagai Finalist of Sharia Economic Smart Olympics Syariah Economic Competition by SESC-IPB atau Syariah Economic Student Club. Dan juga beberapa karya dari Kak Arya yang telah dipublikasikan sebagai peran perbankan syariah saat pandemi, kontribusi aktif atau numpang eksis. Nah, ini sebagai artikel terpopuler keempat di kureta.com. Nah, bagi teman-teman yang kepo tentang tulisan dari Kak Arya ini bisa langsung kunjungi ini ya, ada kureta.com, published in rahma.id, atau tadi juga ada di FLP Medan. Nah, ini profesional aktivitas dari Kak Arya ini yaitu sebagai writing mentor in online class menulis artikel populer bagi komunitas muda inspiratif, dan juga sebagai speaker webinar dengan tema 3 hal ini wajib disukai calon mahasiswa era digital. Nah, itu tadi pembacaan CV dari Kak Arya. Mungkin teman-teman sudah tidak sabarkan apa yang akan dibahas pada pagi hari ini. Langsung saja kita sapa dulu Kak Arya. Halo Kak Arya, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Vila dan teman-teman semua. Nah, bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak? Bukan sibuk sih, kayak cuma soft sibuk aja sih kayaknya nih. Jadi masih aktif sih, tadi kan di organisasi, kemudian juga masih aktif nulis. Kayaknya itu aja Kak, nggak ada kesibukan yang spesial kok. Nah, ini langsung saja ya Kak, mungkin dari teman-teman ini sudah tidak sabar nih, apa sih yang akan dibahas oleh Kak Arya. Langsung saja Kak Arya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati
Kurnia Indasari Permatasari MSOS sebagai founder ya dari komunitas Buddha Inspiratif, yang seperti juga Kak Vila sebagai moderator komunitas Buddha Inspiratif, dan juga teman-teman sekalian. Dan tak lupa juga Ines Kosmetik tadi ya, yang mensupport acara ini, yang mungkin bagi teman-teman yang pengen kulitnya glowing ya, nah itu bisa mungkin tuh, bisa pakai Ines Kosmetik. Oke, jalan-jalan ke bagian itu, rupanya ketemu Bu Sonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya terima kasih ya telah hadir, telah registrasi di acara ini. Alhamdulillah, puji syukur ya kita ucapkan karena atas rahmatnya lah kita bisa berkumpul, kita bisa diskusi, kita bisa sharing bareng lagi. Ini bukan sesi materi ya, kalau sesi materi kan profesional banget gitu. Ini sharing session aja kok. Jadi nanti kita lebih banyak diskusinya aja. Oke, baik. Mungkin untuk PowerPoint-nya udah bisa bisa tolong di-share-kan ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang ya, ini sebenarnya materinya serius banget teman-teman. Karena kalau teman-teman, oh ya sebelumnya untuk Bapak Ibu, kakak dan teman-teman, saya izin untuk manggilnya teman-teman aja ya, supaya mungkin lebih akrab kita, SKSD dikit lah gitu kan. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman di tempat lain, mungkin ini penjelasannya serius banget teman-teman. Karena ini kan berhubungan dengan ilmiah ya. Kalau ilmiah itu kan, wah kalau di otak kita udah serius banget ini, kaku. 1 jam, ya jangan jadi jam tidur gitu kan. Apalagi yang bagi yang berpuasa, pagi-pagi gini biasanya udah terlelap biasanya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas kepoin dasar-dasar hindari plagiarisme dalam menulis yang diadakan oleh komunitas Muda Inspiratif. Ini slide-nya memang saya buat agak unik ya teman-teman, supaya kita santai aja di sini. Oh ya, ini slide-nya bukan saya buat sendiri ya, itu dari Slides.go tadi. Oke, jadi sebelum kita mulai, ada beberapa catatan penting nih. Pertama, kita relax aja ya. Mungkin bagi teman-teman yang pengen sambil selonjoran kaki atau mungkin sambil nanti supaya gak kelamaan duduk ya, bisa berdiri dulu ya, nggak apa-apa, kita relax aja. Karena materinya, saya akui sendiri materinya serius, tapi kita santuy-santuy aja. Nah, nanti kalau seandainya dalam penyampaian suara atau mungkin sinyalnya nggak kurang jelas, nanti bisa tolong ditegur aja ya. Oke. Kemudian yang kedua, nanti kita ada sesi refreshing nih. Nah, supaya nggak tegang banget, nah jadinya kita santai aja. Kemudian yang ketiga, mohon maklum kalau Anda tidak termotivasi. Ini adalah webinar praktis atau practical skill, bukan webinar motivasi. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin nanti penyampaian saya kurang memotivasi teman-teman, ya semoga ilmunya bisa tetap didapat. Kemudian yang terakhir, kita sama-sama belajar. Kalau misalnya saya ada salah bisa tolong ditegur. Karena tadi ya, ini bukan sesi materi, ini adalah sesi sharing session. Ini sesi diskusi, kita discussion aja. Oke, bisa tolong next, Kak? Oke, kenal maka kenalan. Oke, tadi mungkin udah disampaikan sedikit ya dengan Kak Vila tadi. Saya Redima Suprayitno, kampus. Saya izin pakai ini ya. Saya kalau pakai Zoom saya suka pakai ini nih, Spidol. Saya kuliah di USU, Universitas Sumatera Utara, tapi lahirnya di Kalimantan Barat. Jadi saya di USU ini kesasar gitu ya. Kuliahnya kesasar, jauh banget gitu, lintas pulau. Nah, kalau misalnya teman-teman mau baca artikel saya, itu linknya ada di bawah. Nah, linknya ada di bawah, sudah saya tandai biru. Itu nanti bisa teman-teman akses. Fokus artikel saya itu di ekonomi ya.
baik ekonomi secara umum maupun ekonomi secara khusus seperti ekonomi syariah. Oke, bisa tolong next, Kak? Oke, sebelum kita mulai, kita pengakuan dosa dulu nih. Mungkin nanti 1 jam, semoga cukup ya. Oke, kita pengakuan dosa dulu nih. Teman-teman bisa jawab di chat. Pernah nggak sih kita ngutip pendapat orang lain, tapi nggak ditulis? Kita positive thinking ya. Kita lupa nulisnya, bukan nggak kita tulis. Kita lupa nulisnya. Kita lupa nulis nama orang yang ngasih pendapat itu. Kenapa? Emang kendalanya apa? Mungkin teman-teman sebagai awal bisa curhat dulu di sini. Pernah nggak sih kita ngutip pendapat orang lain, tapi kita lupa cantumkan orangnya? Dan itu alasannya kira-kira kenapa? Oke, dari Mas dan dia. Itu kira-kira kenapa, Mas? Bisa kayak lupa gitu. Karena saya juga sering lupa gitu. Oke, teman-teman yang lain ada yang pernah juga, ada yang pernah lupa nulis juga sumbernya. Kadang ngambil catatan penting dari kata-katanya. Oh, good. Okay. Oh ya, sebelum kita lanjut, mungkin bagi teman-teman yang belum off-kan mikrofonnya, mungkin bisa tolong di off-kan dulu ya. Oke, kalau dari ini kayaknya semuanya sama ya masalahnya. Kita ngambil catatan penting dari kata-katanya. Kata-katanya udah panjang, kita ambil sedikit. Tapi kita lupa nyebutin orangnya. Oke. Nah, oke, bisa tolong next, Kak? Itu wajar banget ya. Oke, nah, ayo kalau udah pernah yang tadi, semoga setelah ikut webinar ini jangan diulangi lagi ya. Karena itu secara undang-undang sebenarnya ada. Tapi karena terlalu banyak, jadi mungkin nggak diproses gitu. Oke, bisa tolong next, Kak? Oke, jadi sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu nih. Ada 3 kejahatan, ada 3 kriminal gitulah ya. Saat kita menulis ilmiah. Yang pertama itu plagiarisme. Nah, plagiarisme itu, kalau kita sederhanakan ya, lo itu nulis tanpa cantumkan sumber referensi. Dan tanpa proses parafrase. Maksudnya kita tuh nggak ngolahnya dengan bahasa kita sendiri. Nah, jadi kita lupa cantumkan referensi dan juga kita kalimatnya itu kita mentah-mentah di situ, nggak kita olah lagi. Kemudian yang kedua itu ada fabrikasi. Nah, lo itu membuat pernyataan berdasarkan hasil penelitian. Padahal mah lo nggak ada nelitinya, tipe-tipe data dan hasil penelitian. Jadi kalau fabrikasi itu misalnya kita meneliti hasilnya 10. Padahal 10-nya itu kita nggak ada neliti apa-apa gitu. Makanya kalau biasanya mungkin bagi yang teman-teman pejuang skripsi, pejuang script suite, nah itu kan di bagian lampiran itu biasanya ada tabel-tabel data. Nah itulah bukti gitu bahwa bahwa kita melakukan penelitian. Kemudian yang terakhir itu ada falsifikasi, lo manipulasi atau memalsukan hasil penelitian demi mendapatkan hasil yang diharapkan gitu. Contohnya hasil penelitiannya rupanya 10. Tapi lo itu manipulasi prosesnya sampai hasilnya bisa sesuai harapan lo. Jadi ya kalau misalnya hasilnya nggak sesuai ya coba diskusikan lagi aja dengan dosen pembimbing ataupun yang lainnya. Oke, tolong next, Kak. Wait ya. Oke, jadi pada pertemuan hari ini ya, kita fokus ke pembahasan plagiarisme. Kenapa sih? Nah, plagiarisme itu menjadi hot topic di tahun 2021. Ini bisa teman-teman baca di berita ini rata-rata tahun 2020, tahun 2021. Jadi sebenarnya plagiarisme ini ya cukup hot juga lah gitu. Hot topic juga.
Oke, tolong next Kak. Jadi kita nanti hari ini, nah ngapain aja sih kita hari ini? Nah, kita hari ini lebih fokus ke praktiknya ya. Nah, yang pertama itu kita bakal pelajari plagiat. Kemudian yang kedua kita bakal praktik parafrase. Kemudian yang ketiga kita praktik citasi. Itu nomor 4 ya, sorry. Nomor 4 kita bakal praktik daftar pustaka metode atau style atau APA atau kalau bahasa Jepang nani ya, nani style apa. Kemudian yang terakhir kita akan discussion, kita akan Q&A. Oke, tolong next Kak. Oke, sebelumnya mungkin beberapa materi di sini hari ini mungkin nggak terlalu dalam ya, karena sesuai judulnya kita bakal belajar dasar-dasarnya dulu nih. Oke, ini kalau pertama kita bahas pengertiannya dulu ya, pengertian dari plagiat. Nah, ini kalau secara formalnya, ini panjang banget ya. Intinya sebenarnya di sini teman-teman. Intinya yang saya garis hijau ya. Nah, yang saya garis hijau ini sebenarnya intinya. Mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi ya tadi kita mengutip pendapat orang lain, tapi kita lupa ya, bukan enggak. Kita positive thinking aja. Kita lupa mencantumkan sumbernya. Nah, kalau secara sederhananya, itu secara bahasa bakunya ya, itu ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1.1. 111 semua ya. Oke, jadi kalau sederhananya ada yang di bawahnya tuh. Nih yang di kotak hijau. Kamu mengutip pendapat orang lain atau kita itu mempublikasikan karya orang lain tapi lupa ngasih tahu nama orangnya. Oke. So tolong next Kak. Jadi sebenarnya seperti pembahasan yang tadi ya, dan di peraturan undang-undang peraturannya tadi juga, ya secara umum plagiat itu nggak cuma tulisan doang teman-teman, bisa untuk semua karya. Mungkin bagi teman-teman yang di sini ikut organisasi yang mungkin bidang humas, bidang yang terkait dengan edit-edit video, mungkin ada job tentang edit-edit video. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman. Pertama, kita itu share video ke medsos, tapi kita nggak cantumkan sumber videonya. Ini banyak juga sih, tapi alhamdulillah kita nggak kena kan. Kemudian yang kedua, kita edit video. Nah, tapi kita nggak nyebutkan sumber video mentahnya. Bahkan kita nggak lihat lisensi video mentahnya itu boleh dipakai non-komersial atau komersial. Kalau non-komersial itu biasanya untuk yang nggak mendatangkan uang ya. Yang nggak mendatangkan uang. Kalau komersial itu yang mendatangkan uang. Kalau kayak organisasi itu termasuk non-komersial. Tapi kalau misalnya kita buat video untuk jualan di organisasi, nah itu udah termasuk ke komersial. Kemudian yang ketiga, kita pakai suatu gambar di tulisan kita tanpa lihat lisensinya bebas atau enggak. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin buat karya ilmiah yang mau skripsi ataupun karya ilmiah lainnya, kalau misalnya memang mau gambar, nah itu diperhatikan dulu tuh, tuliskan sumbernya, minimal kayak gitu. Kan biasanya ada tuh gambar satu dari apa gitu. Kemudian yang keempat, kita re-upload hari ini. Nah, itu kayak materi yang tadi, yang video dokumentasi tadi, yang video non komersial dan komersial itu nggak akan ada di modul, tapi khusus di sini. Jadi itu merupakan privilege juga ya kepada teman-teman yang mungkin menyempatkan waktunya untuk join di sini. Nah, itu merupakan spesial untuk teman-teman karena nanti modulnya tetap akan di-share juga, tetapi nggak akan selengkap dengan di sini. Oke, mungkin bisa tolong di-sharekan Kak PowerPoint-nya.
Oke, buat teman-teman yang mungkin belum di-mute-kan, mungkin bisa tolong di-mute-kan ya. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain ya. Nah, itu buat teman-teman nanti pas di akhir, mungkin nanti jamnya sudah agak sedikit terlewat ya. Tadi kan targetnya kita selesai 11.30. Oke, alhamdulillah udah kondusif. Terima kasih ya kepada teman-teman komunitas muda inspiratif, keren banget. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk materi yang ini, sebenarnya ini nggak akan ada di modul teman-teman. Nah, jadi buat ini sedikit pesan sih ya untuk teman-teman yang mungkin nanti kerja di media ataupun untuk organisasi yang di bagian edit video. Nah, itu kalau bisa jangan lupa untuk mencantumkan sumber videonya. Oke, tolong next Kak. Nah, ini juga salah satu materi spesial teman-teman, nggak akan ada di modul. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ada website penyedia gambar HD yang bisa digunakan komersial atau tanpa menyebut, nah boleh juga nih tanpa menyebutkan si pemilik gambar. Nah, itu teman-teman bisa akses Unsplash dan Pixabay. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada job edit-edit video, nah bisa pakai di sini aja nih foto-foto dasarnya supaya nanti nggak menyalahi aturan dan sebagainya. Dan juga mungkin buat teman-teman yang pengen buat tulisan, pengen publikasikan tulisan di media, nah untuk gambarnya, untuk ilustrasinya bisa di Unsplash atau di Pixabay. Jadi nanti walaupun teman-teman nggak cantumkan pemilik gambarnya, ya nggak masalah gitu. Tapi ya lebih baik dicantumkan gitu kan. Tapi kalau misalnya memang ada alasan tertentu nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Oke, tolong next kan Kak. Oke, jadi ini juga materi spesial ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen bikin karya ilmiah, untuk bikin tulisan ilmiah, tolong dicatat nih, untuk Wikipedia, Blogspot, Kompasiana, Medium, itu nggak bisa dijadikan sumber referensi teman-teman. Mungkin Wikipedia masih banyak yang pakai ya. Nah, kalau yang saya pelajari, Wikipedia itu udah nggak bisa lagi. Karena Wikipedia itu ya bebas diakses ya, bebas diedit siapa aja gitu. Sebaliknya, website yang bisa dijadikan rujukan buat teman-teman itu yang paling familiar Google Scholar ya. Google Scholar, dan juga Microsoft Academic, dan juga website jurnal lainnya. Mungkin di setiap kampus itu ada kok kampusnya biasanya beli jurnal khusus untuk mahasiswanya. Nah, bisa ditanyakan ke kampusnya. Kemudian kalau misalnya mau pakai study case, itu bisa tuh di website berita resmi terkemuka sebagai sumbernya, kayak
Detik, Kumparan, Tirto, Kompas, CNN, CNBC, dan website berita yang lainnya. Oke, bisa tolong next kan, Kak? Nah, kita langsung masuk ke materi inti ya. Kan tadi kita bicara tentang plagiat nih, tentang plagiarisme. So, gimana sih supaya tulisan kita itu nggak plagiat punya orang lain? Nah, ini ada 3 cara, teman-teman. Ada 3 cara. Yang pertama, buat parafrase dan cantumkan citasi. Yang kedua, kita tambahkan daftar pustaka. Dan kemudian yang ketiga, setelah selesai, kita cek dulu di smallseo.tools.com. Oke, bisa tolong next, Kak? Oke, ini udah masuk materi inti ya, teman-teman. Oke, jadi cara yang pertama, tadi diaturnya terakhir ya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa cek plagiat tulisan kita dengan ini di website ya, bisa dibuka smallseo.tools.com. Sebenarnya banyak website lain yang untuk duplikat checker, tapi saya biasanya pakai smallseo.tools.com. Kalau teman-teman mau pakai yang lain ya nggak masalah, it's okay gitu. Nah, kalau standarnya, kalau kita mengacu pada software Turnitin ini biasa di kampus teman-teman. Ini dia aplikasi software untuk ngecek plagiarisme juga, tapi dia berbayar dan lebih canggih. Di kampus biasanya udah ada yang sewa atau yang beli. Nah, itu 0-19% adalah batas normal. Dan juga menurut dari pendidikan Kemendikbud dan yang lainnya, itu memang kalau bisa plagiarisme tulisan kita setelah dicek di sini, kalau bisa di bawah 20% teman-teman. Itu batas aman. Nah, kalau untuk skripsi biasanya maksimal 40%, tesis maksimal 30%, dan disertasi maksimal 20%. Tapi sebagai catatan, aturan bakunya kembalikan lagi ke instansi masing-masing. Jadi kalau secara umum, itu kalau bisa tidak melebihi 20%. Tapi kalau untuk aturan lebih pastinya lagi, silakan teman-teman pastikan di instansinya masing-masing. Teman-teman, vibes-nya. Oke, ini kan tadi udah agak lama ya. Kita refreshing dulu lah ya. Refreshing dulu. Nah, mungkin teman-teman boleh berdiri dulu atau mungkin melonggarkan kakinya sambil ya relakskan dulu. Tadi udah banyak dengerin saya ngoceh gitu kan. Oke, kita refreshing dulu. Napas pakai P dengan nafas pakai F. Mana yang bagus teman-teman? Mana yang bagus teman-teman? Coba tebak. Napas pakai P ya. Oke, yang lain gimana teman-teman? Ada yang pakai F, ada yang pakai P, ada yang pakai F, P, F. Oke. Oke, jadi jawabannya, oke, ini napas, bernapas, pernapasan. Oke. Oke, jadi kalau saya lihat, kalau dilihat sekilas, banyak yang pakai F ya. Nah, jawaban yang benar itu adalah dia yang pakai P, teman-teman. Napas pakai P. Nah, mungkin agak aneh ya teman-teman, karena dulu pas kita belajar di SD atau pada SMP kan bernafas gitu kan. Nah, tapi KBBI yang terbaru itu dia pakai P, napas pakai P. Jadi kalau bernapas ya bernapas, pernapasan, kayak kata Kak Difar Rehadatul Aish. Itu udah ada tuh, napas, bernapas, pernapasan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada penelitian atau buat tulisan tentang biologi gitu, nah nanti jangan pakai F lagi nafasnya, tapi pakai P. Oke. Ayo kita lanjut lagi. Tolong next kan, Kak? Oke, kita masuk ke cara yang kedua ya, yaitu parafrase. Nah, simpelnya, ini kalau secara bakunya itu ada di atas ya, menurut Oxford. Nah, kalau simpelnya, ini nih, saya tandai pakai spidol dulu. Kalau misalnya spidolnya nggak nampak, bisa tolong ditegur ya teman-teman. Nah, simpelnya, kita itu mengolah pendapat orang lain dengan bahasa sendiri
tanpa mengubah maknanya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita mengutip pendapat dari orang lain, itu nggak boleh kita cantumkan mentah-mentah di artikel kita. Harus kita olah lagi. Tapi ada pengecualiannya, nanti ada pengecualiannya. Nah, jadi nggak boleh disalin mentah-mentah. Nah, simple triknya untuk triknya, kita ubah struktur dan pola kalimat. Jadi nggak boleh misalnya misalnya bubur itu diaduk. Nah, kita rubah jadi bubur itu lebih enak diaduk. Ya, itu kan hampir sama pola kalimatnya. Nah, jadi kayak mana caranya? Bisa tolong next, Kak? Ini ada beberapa contohnya nih. Oke, kalau misalnya suara saya kurang jelas, nanti bisa tolong ditegur ya. Oke, kita langsung praktik ya. Nah, kalimat yang asli misalnya nih. Kalimat yang aslinya komputer mampu bla 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 bla. Nah, parafrasenya itu kita harus ubah, teman-teman. Ini kan kalimat aslinya nih. Komputer mampu membawa orang-orang ke tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Nah, kita ini bisa ubah kalimatnya. Kita ambil intisarinya. Intisari dari kalimat si Mbak Ayu Krisnawati ini apa sih gitu. Nah, rupanya kalimat intinya ya komputer itu bisa membuat kita itu mengunjungi tempat-tempat lain. Kita bisa mengunjungi tempat-tempat lain. Nah, itu dari kalimat aslinya, kita ubah, kita olah dengan kalimat kita sendiri. Menjadi melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Nah, itu kan nggak ada unsur-unsur yang sama gitu kan. Tapi maknanya sama. Misalnya, di parafrase, itu kan ada kata kenal. Tunggu ya, saya tandai dulu. Kenal. Nah, di parafrase itu ada kata kenal. Sedangkan di kalimat aslinya itu nggak ada kata kenal sama sekali. Nah, kalau bisa seperti itu teman-teman. Kita mengganti kata yang sinonimnya. Kita olah dengan bahasa kita sendiri, kita ubah struktur kalimatnya, tapi tidak merubah maknanya. Tidak merubah maknanya. Jadi gitu teman-teman. Itu ada keterangannya yang di bawah. Warna biru itu parafrase, warna ungu sitasi. Sitasi nanti kita akan bahas nanti ya. Nah, itu cara yang pertama. Kalau bisa, kalimat-kalimat di kalimat asli, kata-kata di kalimat asli itu tidak ada pengulangan di kata-kata di parafrasenya. Oke. Nah, terima kasih ya teman-teman. Kalau bisa, kata-kata di kalimat asli itu tidak ada di parafrasenya. Kita ubah dengan makna yang sama. Oke, bisa tolong next kan, Kak? Saya hapus dulu ya ininya, spidolnya. Ini kan nanti di recording kan. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa, kalau misalnya lupa ataupun mau mengingat kembali, nanti bisa bisa diulang-ulang lagi. Oke, kita ke contoh kedua ya. Aduh, ini apa? Oke. Kita contoh kedua ya. Contoh kedua. Contohnya nih, kalimat aslinya. Di tengah COVID-19, penjualan secara langsung umumnya mengalami penurunan. Berarti intinya saat COVID-19 penjualan mengalami penurunan. Oke? Nah, kita buat tuh parafrasenya. Kita ubah pola kalimatnya tapi dengan makna yang sama. Percaya tidak percaya, aksi stay at home malah menjadi mimpi buruk bagi penjualan UMKM. Nah, sebenarnya ini kan kalimatnya nggak jauh beda maknanya. Yang dimana intinya itu penjualannya turun gitu. Intinya kayak gitu aja. Pada saat COVID, penjualan turun. Intinya gitu di kalimat aslinya. Kita ubah di parafrase, ya kita kreasikan aja.
percaya tidak percaya, aksi stay at home malah menjadi mimpi buruk bagi penjualan UMKM. Mimpi buruk bagi penjualan itu bisa berarti ya penjualannya turun gitu. Jadi tips untuk supaya kita bisa parafrase itu yang pertama tadi kita ubah struktur dan pola kalimat aslinya. Kedua, kalau bisa lebih bagus kata-kata di kalimat asli itu nggak ada di parafrasenya. Kita ubah jadi sinonimnya. Contohnya, kalau kayak di sini kan, kita kasih contoh ya. Di sini, nih. Oke. Iku ya daripada nyelang gue. Contoh ya, untuk sinonim, nah di kalimat asli itu kan ada penjualan secara langsung umumnya mengalami penurunan. Nah itu di kalimat aslinya tuh, kita bisa ubah sinonimnya, kita bisa ubah dengan makna yang sama itu dengan mimpi buruk bagi penjualan UMKM. Gitu teman-teman. Jadi sinonimnya pintar-pintarlah kita mengolah kata. Kemudian yang ketiga teman-teman, perbanyak kosakata. Perbanyak kosakata, perbanyak membaca, karena dengan ini kita bisa menemukan pola-pola kalimat yang baru. Jadi kalau mustahil kita, tapi kalau kita malas baca itu mustahil teman-teman. Karena dasar dari menulis itu adalah membaca dan mencoba. Oke, bisa tolong next Kak? Oke, mungkin sambil oke. Nah, ini teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih, kalau parafrase itu kita harus mengubah semua pola kalimat asli supaya di kalimat parafrasenya itu kalimatnya nggak sama. Tetapi ada pengecualian. Kalau kita mengutip pendapat orang lain mengenai definisi sesuatu, itu tidak boleh diubah teman-teman. Contoh, misalnya menurut Rahayu, bumi itu bulat. Nah, itu kan pendapatnya si Rahayu. Nah, itu nggak boleh diubah teman-teman. Itu nggak boleh diubah. Kalau definisi itu kita harus cantumkan plok gitu. Kita harus cantumkan apa adanya, nggak boleh diubah karena itu definisi dari orang lain. Itu kalau kita ubah otomatis itu kan ya merusak citra dari orang tersebut. Ingat ya, untuk pendapat orang lain mengenai definisi itu tidak boleh diubah. Tapi kalau yang lain itu boleh kita ubah jadi dengan bahasa kita sendiri. Oke, tolong next Kak. Oke, itu tadi tentang parafrase ya. Tentang parafrase sudah berakhir, kita alihkan ke sitasi. Kalau bahasa orang-orang kita sih kutipan ya, bahasa modernnya sitasi. Sebenarnya sama aja teman-teman. Bahasa sederhananya kutipan. Tapi kalau kita mau keren-keren dikit lah kan, kita keren. Sitasinya belum benar tuh. Nah, kita supaya keren kita pakai sitasi. Sebenarnya kalau bahasa sederhananya kutipan teman-teman. Oke. Ini contohnya teman-teman yang tadi definisi mengenai sesuatu itu tidak boleh diubah. Contohnya seperti ini. Yang menurut Ardiansyah 2014 sitasi adalah bla bla bla. Nah, jadi definisi si Ardiansyah ini tentang sitasi itu nggak boleh kita ubah pakai bahasa kita sendiri teman-teman. Harus apa kata Ardiansyah ya gitulah dia. Gitu yang kita cantumkan. Nah, simpelnya citasi itu ya kita tulis dari siapa, kita tahu info itu dan kapan tahun terbitnya. Simpelnya seperti itu. Kalau secara ilmiahnya ya kayak kata Ardiansyah ini, cara kita memberitahu pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita itu berasal dari sumber yang ditulis oleh orang lain. Tapi ya simpelnya kayak gitu. Kita tulis dari siapa? Dari siapa? Ya dari Ardiansyah. Kapan tahun terbitnya? Tahun 2014. Oke, tolong next, Kak.
Oke, kita langsung praktik ya. Kita langsung praktik. Yang pertama, kita akan praktik kayak mana sih sitasi di awal kalimat. Nah, rumusnya itu ada menurut nama belakang penulis, tahun terbit. Ini rumusnya teman-teman ya. Mungkin supaya nggak ribet nanti kita bakal praktik aja. Nah, ingat ya teman-teman, teknik ini digunakan untuk menjelaskan definisi suatu hal. Contohnya kayak tadi, kayak menurut Ardiansyah, bla 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 bla. Nah, contohnya di sini, menurut Putra, dari 14 citasi adalah, jadi citasi di awal kalimat, kayak menurut si menurut si ini, menurut si A, menurut si B, nah itu merupakan citasi di awal kalimat, teman-teman. Tetapi ada catatannya nih, ada catatannya. Jangan sering memakai teknik ini. Ini bukan kata saya ya, bukan kata saya, tetapi saya ambil pendapatnya dari Wahya tahun 2014. Alasannya berpotensi naiknya tingkat plagiarisme. Nah, gini teman-teman, untuk skripsi itu kan tadi maksimalnya 40%. Kenapa kok besar sekali sih skripsi? Kok besar banget persentasenya? Karena di skripsi itu kan nanti ada kajian teori. Nah, di kajian teori itu bakal banyak definisi-definisi. Yang dimana definisi-definisi itu nggak boleh diubah. Nah, kalau definisinya itu nggak diubah, itu nanti akan meningkatkan plagiarisme checkernya tadi. Nah, makanya kalau untuk skripsi itu persentasenya lebih besar, lebih dimaklumi lah. Kenapa? Karena di kajian teorinya itu nanti bakal banyak definisi-definisinya. Jadi kalau untuk buat tulisan-tulisan kayak opini, artikel populer, untuk media-media di website, itu kalau bisa kurangi teknik ini teman-teman. Karena ya kalau untuk tulisan kayak di website itu kan kita nggak perlu banyak kayak ginian kan, kita bisa mengolahnya dengan bahasa kita sendiri. Kan definisinya nggak terlalu banyak kita cantumkan. Oke, daripada kita banyak ngoceh, kita langsung praktik aja ya. Bisa tolong next kan Kak? Semoga sempat ya. Nanti bakal ada discussion juga. Nah, ini contoh citasi di awal kalimat. Di awal kalimat. Atau bahasa sehari-harinya itu kutipan langsung. Kutipan langsung. Oke, ini contohnya ya. Contoh nama, Ardiansyah Putra. Nah, kalau untuk citasi teman-teman, citasi metode apapun, itu kita pakai nama belakangnya. Ini kan Putra. Nah, berarti nanti di sini itu ada sedikit panahnya juga ya. Berarti oke, itu saya ada pakai spidolnya. Nah, contohnya namanya Ardiansyah Putra. Bukan Ardiansyah yang tadi ya, beda. Kan tadi kan Ardiansyah beda orang. Ini contoh nama. Ardiansyah Putra. Namanya Putra. Jadi kita langsung aja. Menurut Putra, tulisannya terbit tahun 2014. Ya udah langsung pakai kurung. Menurut Putra, kurung 2014. Nah, kita lanjutkan definisinya. Gitu teman-teman. Jadi menurut, setelah itu pakai nama akhirnya, setelah itu kapan tulisannya terbit. Oke, simple ya. Oke, kayak mana kalau misalnya 2 orang, 3 orang, ataupun banyak. Nah, itu karena ini kita masih mempelajari dasar, itu nanti bakal kita bahas mungkin ya. Nanti bakal ada referensi juga, bakal ada link-link referensi yang saya share. Nah, itu bisa teman-teman bisa belajar di situ. Karena di sini kita fokus ke dasarnya dulu sebelum kita lanjut ke tingkat selanjutnya. Oke, bisa tolong next, Kak. Intinya pakai nama akhir, jangan lupa dikurung ya. Kemudian yang kedua, rumus membuat citasi di akhir kalimat. Ini rumusnya nggak perlu terlalu dibaca ya, penting sendiri nanti. Nah, tadi kan kita ada belajar tentang parafrase. Nah, di sinilah citasi akhir kalimat itu digunakan. Teknik ini biasa digunakan untuk memaparkan data dan kalimat-kalimat parafrase. Contoh, kita langsung contoh aja ya. Tolong next, Kak. Oke. Contohnya nih. Contoh namanya. Sabto Andika Chandra. Bagus namanya ya, Chandra. Nah,
Ini kan ada Chandra nih. Nah, tunggu ya, saya pakai spidol dulu. Nah, bedanya dengan citasi di awal tadi, kalau citasi di awal yang di dalam kurung itu cuma tahunnya doang. Nah, kalau citasinya di akhir atau biasa kita sebut bahasa rakyatnya, itu kutipan tidak langsung, itu kita pakai di parafrasenya. Ingat ya, ini bukan untuk menjelaskan definisi, bukan untuk menjelaskan definisi. Kalau definisi lebih baik kita pakai yang tadi. Yang menurut si A, bubur adalah bla 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 bla. Kok dari tadi bubur terus ya? Itu ada sekalian panahnya juga teman-teman. Parafrasenya, nama akhir penulis, kemudian tahun tulisannya si Chandra. Jadi di dalam kurung itu ada nama akhir penulisnya, koma, spasi. Koma spasinya tolong jangan diabaikan ya teman-teman. Karena ini kemarin sempat ada praktik juga, saya sering lihat gitu, Chandra, koma, langsung tahunnya, nggak ada spasinya. Jadi tolong diperhatikan benar ya, ini nanti ada spasinya. Antara Chandra, antara koma dengan 2020, ini ada spasinya teman-teman. Oke, ada spasinya. Jadi nanti diperhatikan juga, supaya nggak kena revisi dosbing nanti kan, nanti stres dan sebagainya. Oke, jadi dalam kurung di akhir kalimatnya kita tulis kalimat parafrasenya dulu, bla 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 bla. Dalam kurung kita tulis nama akhir penulisnya, koma, spasi, tahunnya. Oke, untuk penjelasan lengkapnya itu ada di panahnya juga. Nama akhir penulisnya Chandra, koma, spasi, tahun terbit tulisannya si Chandra 2020. Oke, ini lumayan simpel juga ya. Oke, bisa tolong next, Kak? Nah, ini perbedaan ya. Perbedaan. Nah, ini nampak tuh di itu ya, di kalimat yang sudah diwarnai ungu, letak perbedaannya di situ, teman-teman. Kalau di depan, citasi di depan, kutipan langsung, bukan kutipan langsung. Kalau citasinya di depan, menurut Chandra, dalam kurungnya itu cuma ada tahunnya doang. Kalau citasinya di belakang, di dalam kurungnya itu cuma ada nama belakangnya dengan tahunnya. Oke, jadi perbedaannya bisa nampak ya. Kayak mana citasi di awal, kayak mana citasi di akhir, itu perbedaannya bagaimana. Kalau untuk citasi di depan, tadi kalau bisa, ini sebenarnya salah ya contohnya. Ini cuma untuk sebagai perbedaan doang. Kalau citasi di awal, itu biasanya untuk definisi-definisi, untuk kajian teori. Kalau di belakang, citasi di belakang, itu untuk parafrase tadi. Kita tulis parafrasenya dulu, lalu kita cantumkan Chandra, 2020 di dalam kurungnya. Oke, bisa tolong next, Kak? Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir untuk citasi. Rumus membuat citasi yang disitasikan. Supaya nggak makin bingung, kita ambil ini ya, kita fokus ke yang rumusnya nggak terlalu jangan diperhatikan banget, nanti pusing. Nah, kita sesuai, misalnya nih, kita mau mengambil pendapat Sinta Putri, oke? Sinta Putri yang ada di dalam bukunya Rajanda Putra. Jadi si Raja Putra ini di dalam bukunya itu ada pendapat si Sinta Putri. Dan kita mau mengambil pendapat Sinta Putri di bukunya Rajanda Putra. Kira-kira seperti itu. Kita baca buku Rajanda Putra nih. Kita baca buku Rajanda Putra, di dalamnya ada pendapat si Sinta. Nah, kita mau ngambil pendapatnya si Sinta, tetapi di dalam bukunya Rajandra. Oke. Jadi kalimatnya seperti apa? Kalimatnya seperti ini. Ini ya, yang saya tandai merah. Nah, kalimatnya setelah diparafrase ya, parafrase dalam kurung Putri, nah tetap nama belakang nih, tetap nama belakang. Putri dalam Putra, 2007.
Putri itu nama pendapat yang kita ambil, dalam nih wajib ya, dalam Putra, nama belakangnya ya, Rajenda Putra, koma, tahun bukunya Rajendra. Jadi nama penulisnya, nama pendapat aslinya dalam nama buku yang kita baca, koma, tahun buku yang kita baca. Oke, bisa tolong di next kan, Kak? Oke. Contoh ya, kita contoh. Itu kita fokus ke yang Mulyani dalam antara aja. Oke. Kan contohnya nih, ada pendapat dari Sri Mulyani. Sri Mulyani. Nah, jadi nama antara ini Surya Antara ya. Jadi si Surya Antara itu ngutip pendapatnya Sri Mulyani. Nah, kita membaca tulisannya Surya Antara. Kita mau mengutip pendapat Sri Mulyani. Nah, jadi ya formatnya kayak tadi. Pendapat yang kita kutip yaitu pendapat si Ibu Sri Mulyani. Berarti nama akhirnya Mulyani dalam tulisan yang kita baca itu ditulis oleh Surya Antara, berarti Antara. Mulyani dalam Antara, koma, tahun terbit tulisannya si Surya Antara, yaitu tahun 2020. Kira-kira seperti itu. Biasanya kita banyak nih untuk di artikel gitu kan, Mulyani dalam Antara, koma, 2020. Kita membaca tulisan orang lain, yang dimana dalam tulisan orang lain itu ada ngutip pendapat seseorang. Kita ngutip pendapat seseorangnya, kayak mana cara nulisnya, kayak gini. Nama akhir orang yang kita kutip dalam nama penulisnya, koma, tahun terbit tulisan penulisnya. Oke, bisa tolong next, Kak? Oke, kita refreshing dulu ya. Tadi udah banyak yang nanya absen juga gitu. Kita sebentar lagi selesai. Kita refreshing dulu. Swafoto itu artinya apaan ya? Ada yang tahu teman-teman? Ini udah mulai familiar kok. Swafoto. Itu artinya apa? Kita refreshing dulu ya teman-teman. Kalau mau longgarkan kaki, mau tangannya diginikan ya nggak masalah. Kita refreshing dulu karena kita nggak boleh kelamaan duduk. Kalau kelamaan duduk nanti tulang ekor kita nanti ada masalah kan. Nggak baik juga. Oke teman-teman, sambil nunggu refreshing, ada yang tahu arti swafoto teman-teman? Ini sering kita lakukan loh, tapi mungkin kita nggak tahu artinya. Swafoto. Oke, selfie. Ada yang lain? Mengambil gambar. Oh, mungkin karena gambarnya kamera ya. Karena kalau selfie nggak mungkin selfie pakai kamera dong. Kalau selfie kan dia pakai HP. Oke, ada yang lain? Selfie mengambil gambar. Oke. Ada yang lain? Ada yang beda jawabannya? Potret diri. Potret diri. Selfie dong. Foto narsis. Mengambil gambar. Oh, ini ilmiah nih dari Kak Ayu Safitri. Mengambil gambar dari suatu objek yang dituju. Intinya mengambil gambar kan, Kak? Itu mengambil gambar. Potret diri, foto narsis. Potret diri ini selfie. Oke. Jadi teman-teman, jawaban yang benar itu dari Kak Olivia. Tapi lebih tepatnya, swafoto itu bukan kayak selfie. Tapi swafoto itu adalah selfie. Kan kalau bahasa gaul kita kan selfie. Nah, kalau dibakukan bahasanya, bahasa baku dari selfie itu adalah swafoto. Swafoto. Ini kalau misalnya kita mau nulis artikel, ya kalau misalnya kita tetap pakai selfie, ya selfie-nya dimiringkan. Tapi kalau misalnya kita nggak mau miring, ya pakai swafoto aja. Udah di PBI. Tapi jangan digunakan ya. Jangan digunakan untuk kegiatan sehari-hari.
guys swafoto yuk. Nah, itu kan kurang gaul gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nulis artikel, ada kata selfie, nanti pakai swafoto. Oke, bisa tolong next, Kak. Ini materi terakhir ya. Oke, sebelumnya kita latihan. Oh ya, lupa. Ada latihan juga. Nah, yuk. Oke, Kak Bian. Masalah itu oke. Tadi kan ada praktiknya ya, karena mungkin mengingat waktu, kayaknya kita skip dulu aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang ditanyakan atau masih kurang paham, nanti di sesi Q&A aja ya. Tadi yang praktiknya, tunggu ya, yang itu kayak yang slide 2. Oke, jadi ini ya, misalnya kita langsung ini nih. Kalau misalnya kita mau pakai citasinya, berarti untuk nomor pertama citasi di akhir ya. Jadi bubur itu lebih pas kalau diaduk dalam kurung sosro, spasi 2019 tutup kurung. Nah, kalau yang kedua ya, kalau kedua kita coba citasi langsung ya, citasi di awal. Berarti menurut Sonya, karena itu kan nama akhirnya Sonya nih, citasi baik di awal, di akhir, ataupun dia digabung kayak tadi, tetap dipakai yang nama akhirnya. Kalau misalnya di awal, untuk nomor 2, berarti menurut Sonya, dalam kurung 2017, bubur tidak diaduk itu estetik. Nah, contohnya seperti itu ya. Nanti bakal ada bodolnya juga, semoga nanti masih ingat juga. Oke, tolong next, Kak. Oke, jadi ini kenalan dengan style menulis daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini sebenarnya banyak stylenya ya. Cuma yang sangat sering digunakan itu ada 3. Yang pertama itu ada PUEB, yang kedua American Psychological Association atau APA atau apa, atau kalau kata orang Jepang NANI ya, NANI style. Enggak ya, canda ya, bukan NANI style. APA style. Kemudian yang ketiga itu Modern Language Association atau MLA. Nah, tapi lebih umumnya apabila di peraturannya itu nggak ada disebutkan pakai daftar pustaka apa, itu teman-teman disarankan untuk pilih yang APA, American Psychological Association, karena biasanya di jurnal-jurnal ilmiah itu biasa pakai metode APA, apa style. Tapi sekali lagi tergantung ke aturan penulisan teman-teman sendiri ya, di instansi masing-masing itu tergantung. Kalau secara fungsinya, PUAB itu fungsinya ya untuk kalau kita mau nulis bahasa Indonesia dan sebagainya. Kalau APA, NANI style yang tadi, itu untuk jurnal-jurnal ilmiah, untuk karya ilmiah biasanya pakai APA. Tapi kembalikan ke instansi masing-masing. APA ini kalau secara fungsi dia untuk tulisan saintek, untuk tulisan berbau IPA gitu, sains dan teknologi. Nah, kalau MLA, Modern Language Association, yang paling bawah, itu biasanya digunakan untuk tulisan soshum, tulisan sosial humaniora. Tetapi, saya kan tadi ada banyak nulis juga tuh tentang sosial, tetapi saya lebih milih yang APA, yang American Psychological. Kenapa? Karena APA ini sudah umum dan banyak digunakan. Tetapi kalau teman-teman itu kalau secara fungsi teorinya ya, secara teorinya seperti itu. APA itu untuk saintek, kalau MLA itu untuk soshum. Tapi kalau untuk lebih pastinya lagi, bisa teman-teman tanyakan ke instansi masing-masing. Oke, bisa tolong next kan, Kak?
Oke, jadi hari ini kita praktik untuk APA aja ya. APA karena ini banyak digunakan juga. Peraturannya, ini perbedaannya ya. Yang pertama, perbedaannya dengan metode lain, nama selain nama belakang disingkat pakai huruf pertamanya. Berarti nanti yang dipakai nama belakang, kemudian nama pertamanya itu pakai huruf pertamanya doang. Kemudian kedua, itu judul tulisannya dimiringkan. Kalau MLA, judul tulisannya nggak dimiringkan. Kalau APA, apa, judul tulisannya dimiringkan. Kemudian penulisan tahunnya diberi kurung. Nah, ini paling beda teman-teman, karena cuma di APA, kalau nggak salah, yang penulisan tahunnya diberi kurung. Oke, kita coba praktik. Tolong next, Kak. Nah, ini ada contohnya nih. Contoh, nama penulisnya Nopirin Ahmad Surya PhD. Tahun terbitnya 2012, judul bukunya Ekonomi Moneter, kota terbit Yogyakarta, penerbitnya Gramedia. Nah, ini kita ambil contoh di buku ya. Kalau untuk contoh di website, itu nanti untuk tingkat lanjut, tapi nanti di link referensi akan saya tetap cantumkan kok. Jadi teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut bisa di situ. Nah, kita bedah ya, ini kita buat dengan apa style, APA. Nah, pertama, kita pakai nama belakangnya, yaitu Surya. Surya ya, Surya. Nah, Surya, koma, gelarnya nggak perlu ya, kalau dalam penulisan daftar pustaka, metode apapun, itu gelar nggak perlu ditulis. Surya, koma, kan Nopirin Ahmad. Kita pakai kata pertamanya aja, N.A. Titik, spasi, tahunnya diberi kurung, 2012 diberi kurung, kemudian judul bukunya Ekonomi Moneter, judul bukunya dimiringkan, dan selanjutnya kayak seperti biasa, seperti yang kita pelajari. Nah, catatannya di sini, ini, itu kan ada Surya, N.A. spasi 2012. Nah, ini tolong diperhatikan juga ya teman-teman. Surya, itu ada spasinya. Ada spasinya. Kemudian Nopirin Ahmad itu diubah jadi N.A. tanpa spasi. Kalau dia masih termasuk nama si Surya, itu nggak perlu pakai spasi. Makanya beda antara Surya beda dengan untuk pemisah tahunnya. Jadi untuk spasinya nanti tolong diperhatikan juga ya teman-teman supaya nanti salah. Oke, tolong next Kak. Udah selesai materi kita. Nanti untuk selebihnya ada penyampaian itu di closing statement aja ya. Oke, mungkin sekian Kak materi untuk hari ini. Agak panjang juga ya, tapi semoga bisa dipahami. Karena ini belum semuanya teman-teman, sebenarnya masih banyak, tetapi ini dasar-dasarnya. Kita belajar parafrase, kita belajar citasi, kita belajar daftar pustaka, apa style, APA style. Kita lanjutkan ke sesi discussion aja ya. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing dengan Kak Arya, bisa banget. Bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat ya teman-teman. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan nih Kak dari Kak Ahmad Saukani, yaitu bagaimana jika saya kutip yang saya dapati artikel yang tidak ada nama pencantumnya itu Kak. Jadi itu yang dikutip itu tidak ada nama pencantumnya. Oke. Ini fokusnya ke saya ya. Oke, jadi kalau untuk nggak ada namanya, simple. Dibuat tanpa nama, udah selesai. Contohnya kayak tadi, contohnya ini ya, saya dicontoh di apa namanya? Di kolom chat ya. Karena saya juga banyak tuh sering buat artikel tapi ya kayak gitu. Nggak ada apa namanya? Nggak ada penulisnya. Nah, contohnya itu di kolom chat ya. Kita pakai aja tanpa nama,
titik, ini metode APA ya, metode APA, tanpa nama, titik dalam kurung 2010, bedanya di situ aja. Kalau misalnya nggak ada tahun kayak mana? Kalau nggak ada tahun biasanya dibuat tanpa tahun. Tapi kalau tanpa tahun itu udah terlalu fatal ya. Nah, tetapi kalau saran dari saya, kalau bisa pakai yang ada namanya. Yang ada badak ya, salah. Yang ada namanya. Karena lebih bagus kalau sumber kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau memang semisal, paham. Kalau misalnya kita ngambil di internet nih, biasanya di internet itu cuma ada potongan aja tuh. Misalnya kita cari ekonomi moneter. Nah, di internet itu ada penggalan skripsi biasanya. Misalnya bab 2 kajian teori. Nah, tapi selebihnya nggak ada. Nah, tapi di situ ada pembahasan pengertian dari ekonomi moneter. Nah, saran saya kalau bisa itu jangan dipakai. Kalau dia cuma potongan, misalnya bab 2, nggak ada namanya kan, bab 2, bla bla bla. Nah, kalau bisa jangan dipakai. Pakai di jurnal aja, atau kita cari di buku, atau di e-book, itu lebih bagus. Oke, mungkin itu ya. Kalau seandainya terpaksa sekali untuk memakainya, boleh tuh pakai tanpa nama. Kalau terpaksa sekali ya. Karena ya Kak lebih sering cari referensi internet. Iya, kalau bisa yang ada badaknya, yang ada namanya. Oke, mungkin itu ya Kak. Kalau misalnya mau terpaksa sekali tadi pakai tanpa nama, kalau memang ada alternatif yang lain ya lebih baik pakai alternatif lain yang ada namanya. Oke, mungkin sekian Kak. Semoga terjawab ya Kak Ahmad atas pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Nur Fauziah. Izin bertanya Kak, apakah kutipan itu sama dengan footnote? Oke, beda. Kalau footnote atau catatan kaki ya, footnote atau sorry. Ini ya, untuk tulisan footnote itu kayak gini kalau nggak salah. Kayak gitu. Kalau saya salah ya, footnote. Bukan pakai D, kalau D makanan gitu kan. Wah, mungkin karena puasa kan jadi food, jadi pengen makan jadi. Oke, kalau footnote dia pakai T, footnote, catatan kaki. Udah. Kalau kutipan, kalau catatan kaki, saya contohkan di chat aja ya. Nah, kalau footnote itu contohnya di chat. Awan itu bulat, awan itu bulat. Sorry tadi spontan. Misalnya ya, awan itu bulat, dalam kurung itu 1. Nah, satunya itu dia di-up-kan, yang kecil di atas. Nah, itu kalau untuk footnote. Nanti satunya di atas kan. Nanti kalau untuk tulisan ya, nanti penjelasan satunya ini dia ada di paling bawah, di footer halaman itu. Contoh, kita di halaman 1 nih. Atau kita praktik langsung di itu ya, di Microsoft ya. Bentar ya. Bentar ya teman-teman. Oke. Bisa tolong izinkan saya share screen, Kak? Mau contohkan langsung di Microsoft Word-nya. Oke, makasih ya. Oke, gini contohnya. Misalnya,
Tadi untuk footnote ya. Kalau untuk footnote atau catatan kaki, misalnya awan itu bulat. Dia ada tanda 1 di sini. Nah, 1 di sini nanti penjelas sumbernya nanti akan ditulis di sini, di footernya. Awan itu bulat, lalu ada 1, langsung di satunya ini sumbernya, misalnya sumbernya dari Surya tadi ya. Ya udah, Surya bla 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 daftar pustakanya kita letakkan yang saya tandai ungu. Yang saya tandai ungu ini, nah kita letakkan dia di situ. Bukan di bagian bawahnya ya, bukan di bagian itunya, tapi kan footer Microsoft Word kita letakkan di situ. Nah, bedanya sangat jelas ya, bedanya dengan kutipan sangat jelas. Kutipan yang tadi dia nggak ada angka-angka satunya kayak gini. Kapan kita pakai footnote, kapan kita pakai kutipan, itu tergantung ke penulisnya sendiri, mau yang mana. Tapi kalau untuk buku, khususnya buku sosial, buku yang mengkaji tentang kajian-kajian sosial, itu biasanya pakai footnote. Karena kan kalau kajian sosial kan panjang tuh. Nggak mungkin menurut Surya bla bla bla, nanti banyak lah kan. Nah, jadi kalau untuk kajian sosial itu biasanya pakai footnote. Untuk di buku ya, kalau untuk di internet ya tergantung ke penulisnya sendiri. Gitu. Kalau untuk apakah footnote itu sama dengan kutipan? Tidak. Kalau footnote dia kayak gini, dia nanti ada angka 1, lalu satunya itu daftar pustakanya kita letakkan di yang saya lingkari ungu, di footer Microsoft Word-nya. Oke. Mungkin begitu ya Kak Vila untuk penjelasannya. Kalau untuk kutipan ya kayak tadi, jadi beda ya. Semoga terjawab ya Kak Nur Fauzia. Mungkin ada feedback dari Kak Nur Fauzia? Bagaimana Kak Nur? Mungkin saya next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Ewis Ramadhani. Kak izin bertanya, bagaimana menulis dapus yang bukunya diterbitkan oleh negara? Jadi tidak ada nama penulis dan nama penerbit. Oh, ini maksudnya kayak misalnya ada buku nih yang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya udah, jangan dibuat pusing, jangan dibuat pening. Di awal ya kita buat aja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Udah selesai, selebihnya sama. Contoh, ya kalau untuk saya lupa tadi. Kalau untuk nama lembaga, kita sebutkan nama lembaganya. Misalnya Badan Pusat Statistik. Ya udah, itu nama penulisnya. Selebihnya sama. Yang berbeda cuma di nama penulisnya doang. Kalau Kementerian Kesehatan ya udah, berarti nama penulisnya nanti kayak tadi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia titik, selebihnya sama. Kalau BPS berarti Badan Pusat Statistik titik, selebihnya sama kayak gitu. Kita sebutkan nama lembaganya. Oke, mungkin itu Kak. Semoga terjawab ya Kak Ewis. Apa ada feedback dari Kak Ewis? Mungkin ada feedback atau bagaimana? Atau kurang jelas mungkin? Bisa ditanyakan lagi. Oke, kalau gitu saya next ke pertanyaan selanjutnya ya. Yaitu pertanyaan dari Kak Lailatul Fitri. Kalau mengutip kutipan dari berita online itu bagaimana Kak penulisan daftar pustakanya? Oke, ini sebentar ya, saya cari contohnya dulu. Mungkin bisa di skip ke yang lain dulu, tapi nanti saya cantumkan contohnya di kolom chat ya. Selebihnya sama. Oh ya, untuk jawaban cepatnya, selebihnya sama. Cuma setelah judul tulisan itu kita kasihkan judul tulisan titik, diambil dari kita cantumkan linknya. Sebentar ya. Selebihnya sama, yang beda cuma di belakangnya aja. Sebentar. Ini dia. Sebentar ya. Yang ini saya pakai metode yang EVA ya. Sebentar.
Oke. Itu ya, contohnya ada di kolom chat. Ini pakai APA ya. Sembiring nama belakangnya, koma, bla bla bla. Yang berbeda itu cuma setelah gulung tikar. Gulung tikar itu kan nama tulisannya. Gulung tikar, titik. Nah, kan biasa kalau di buku nama penerbitnya ya. Nama penerbitnya, nama kotanya maksudnya. Nama kota lalu nama penerbitnya. Nah, kalau online, kalau kita ambil internet, contohnya kayak di kolom chat. Setelah judul tulisan, titik, kita tulis diambil dari cantumkan link lengkapnya, kemudian diakses pada tanggalnya. Gitu. Gitu mungkin Kak Vila untuk jawabannya. Contohnya ada di kolom chat ya. Terima kasih Kak Arya. Nah, untuk Kak Fitri, apakah ada feedback atau ada pertanyaan lagi mungkin? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Kak Arya? Oke, kalau gitu saya next ke pertanyaan selanjutnya ya, yaitu pertanyaan dari Kak Kristiana Nur, yaitu saya pernah tahu kalau penulisan daftar pustaka suatu buku itu nama penulis, titik, judul, titik, kota, titik 2, penerbit, koma, tahun, titik, itu gimana ya Kak? Sedangkan Kakak tadi menjelaskan dapus itu nama penulis, titik, kemudian tahun, titik, judul, titik, dan juga penerbit, titik. Silakan Kak dijawab. Oh, ya. Yeah. Untuk buku, sebentar ya. Saya pun mungkin khilaf. Sebentar ya, saya cek yang lainnya dulu. Mungkin ada sedikit kekhilafan. Oke, kalau saya cek ya, kalau saya cek di sini, tunggu ya, mau penulis titik judul. Oke. Kalau saya cek di internet, itu yang kayak tadi, nama penulis, titik, tahun. Ini ya, saya sebentar. Mungkin metodenya yang berbeda mungkin Kak. Mungkin metodenya berbeda. Cuma, I see. Tahunnya di terakhir berarti ya. Oke. Oke, Oke. Nah, saya izin share screen ya, Kak. Nah, itu tadi. Nah, oke. Itu tadi yang mungkin metode MLA, Kak, untuk metode MLA. Kalau untuk metode MLA, Modern Language Association, tunggu ya, saya full screen kan dulu. Nah, kalau untuk metode MLA, itu untuk untuk penulisan tahunnya memang di akhir. Jadi kita sesuaikan dengan metodenya. Untuk metodenya, oke? Jadi kalau untuk MLA dia tahunnya di akhir. Sama kayak tadi kata kakak tadi ya. Penulis apa tadi? Nama penulis, judul, kota, penerbit, tahun. Iya Kak, itu benar, tapi itu pakai metode yang MLA gitu. Berarti benar juga gitu, benar juga. Kalau yang tadi pakai apa juga benar. Jadi sesuaikan dengan metodenya ya Kak ya, metode yang mau kita tulis. Jadi dua-duanya benar Kak. Tapi kalau secara teori MLA itu untuk tulisan kajian sosial, kalau tadi untuk kajian sains dan teknologi, gitu Kak. Dua-duanya benar kok, cuma beda metode. Nah, semoga terjawab ya Kak Nur atas pertanyaannya. Nah, mengingat karena waktu kita sudah mepet, nah ini ada pertanyaan terakhir dari Kak
Selin Sandra, yaitu Kak izin bertanya, kenapa citasi spell IEA atau Institute of Electrical and Electronic Engineer jarang digunakan di penulisan jurnal ilmiah? Silakan Kak dijawab. Oke, jawaban singkat ya. Jujur, saya baru dengar, jadi saya juga belum belajar terlalu dalam tentang metode ini, jadi saya belum berani jawab. Cuma yang saya pelajari dari Bang Reza, itu salah satu mentor saya, itu mahasiswa berprestasi Universitas Diponegoro, 30 karya ilmiah beliau sudah terbitkan, dan saya mengambil ilmu dari beliau. Beliau mengatakan bahwa yang sering dan umum digunakan itu adalah metode APA. Nah, kalau untuk metode yang ini, saya jujur saya nggak tahu, jadi saya belum bisa menjawabnya. Mungkin begitu, Kak. Baik, terima kasih Kak. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman. Atau mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Baik, sudah tidak ada ya? Baik, kalau begitu kita tutup sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Arya Dimas yang atas materi dan jawaban yang telah diberikan kepada seluruh peserta. Semoga jawaban yang diberikan Kak Arya Dimas sangat membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Alhamdulillah rangkaian acara pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan cukup baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Arya Dimas selaku narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa, dan juga terima kasih kepada teman-teman peserta seminar online pada pagi hari ini yang telah antusias menyimak dan bertanya. Baiklah teman-teman sekalian, demikian seminar online pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga para peserta yang telah berpartisipasi dalam acara seminar pagi hari ini. Untuk e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengisi link feedback. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu dan di lain seminar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, mohon maaf ini karena kita tadi belum melakukan sesi foto. Untuk teman-teman bisa on cam ya, kita melakukan sesi foto. Untuk teman-teman silakan on cam ya. Kita on cam terlebih dahulu untuk melakukan sesi foto. Ditunggu ya teman-teman yang belum melakukan on cam, biar kelihatan semua cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Nah, untuk operator silakan. Oke, saya ambil alih ya. Oke, untuk slide 1, saya hitung ya. 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya. 1, 2, 3.
Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, udah semua ya. Terima kasih. Oke, saya izin live ya, teman-teman. Ditunggu kritik dan sarannya di link feedbacknya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada unek-unek misalnya pembahasannya terlalu cepat, bahasanya nggak bagus atau itu keluarkan aja, lampiaskan aja di kolom feedbacknya, nggak masalah. Nggak akan saya tandai kok. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ada kritik dan saran nggak apa-apa di link feedbacknya aja. Izin live ya teman-teman, terima kasih. Terima kasih Kak Arya.